Halo teman-teman, selamat datang di channel Great Auto Vios teman-teman. Ini adalah generasi terbaru, generasi keempat Vios 2022. Dan saya bisa bilang bahwa ini punya banyak sekali ubahan signifikan. Dia berubah dari sedan yang dulu di awal dia adalah sedan yang entry gitu ya. Sekarang pun juga masih sedan termurahnya Toyota, tapi sekarang dia menjelma menjadi mobil yang jauh lebih elegan, lebih canggih dan terasa lebih mahal. Dan sekarang saya pengen ulas kira-kira ada apa aja sih, pantas nggak dia untuk tetap mendominasi pasar small sedan di Indonesia. Ini ulasannya. Kita mulai dari eksterior dulu ya teman-teman ya, karena memang secara kasat mata ini yang paling terlihat. Tampang depannya dari mukanya kelihatan ya. Ini lampunya sekarang kelihatan lebih agresif. DRL, LED, kombinasinya ya jauh berbeda dibanding yang generasi ketiga yang sebelumnya. Kemudian ini grillnya sekarang lebih masif. Skin looknya sekarang terlihat lebih apa ya? Kalau menurut saya ini lebih karismatik teman-teman. Dia jadi terlihat lebih elegan, sporty sekaligus gitu. Dan ini secara keseluruhan kalau di samping kesannya kayak lebih panjang bodinya. Padahal enggak. Ini sebenarnya lebih pendek sedikit panjang bodinya dibanding yang sebelumnya. Tapi memang wheelbase-nya itu memanjang. Wheelbase-nya memanjang 70 mm. Kemudian lebarnya melebar 10 mm dan tingginya lebih pendek 20 mm. Jadi memang secara dimensi ada perubahan yang signifikan terutama dari wheelbase. Wheelbase yang lebih panjang itu memberikan Vios kesempatan untuk lebih lega legroomnya. Jadi mestinya lebih nyaman di dalam. Gitu. Dan by the way ini roda velgnya pakai ukuran 17 inci. Kelihatannya kecil ya. Padahal ini 17 inci nih. Artinya ini ruang rodanya depan belakang memang terlihat besar dan itu mengikuti sama posturnya yang sekarang wheelbase-nya juga itu lebih panjang. Gitu. Dual VVT-i masih menggunakan mesin yang sama, NR series dan teruji ya. Artinya secara perawatan pun akhirnya akan lebih mudah karena sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Dan ini teman-teman, siluet bodinya dari garis atap, garis bahu ini adalah salah satu yang ngebuat dia punya tampilan jauh berbeda dari sebelumnya. Ini jadi kayak fastback nih. Jadi dari garis atap itu ujungnya hampir di ujung pintu bagasi. Kesannya jadi kayak fastback dan ini ada kaca ketiga. Itu bener-bener kalau ditarik garis lurus, ini bener-bener kaca ketiganya di belakang kepala penumpang. Jadi kesannya panjang dan lega gitu. Tapi ini ada chrome. Ya, chrome teman-teman mungkin tahu ya, usahanya banyak pabrikan untuk memberikan kesan mewah dengan chrome. Bagi saya ini bisa jadi desain yang kontroversial. Ada teman-teman yang suka dengan model fastback, ada juga yang nggak begitu suka. Kalau saya sih fine lah dengan tampilannya. Mungkin biasa saja, nggak sampai suka dan nggak sampai nggak suka. Ya ini perubahan yang segar karena model baru kan gitu. Di bagian belakang teman-teman yang saya suka adalah bagian stop lampnya. Ini kayak 3D nih. Lebih mundur, offset dari bodinya. Kelihatan sporty nggak? Kalau saya sih ngelihatnya ini terkesan sporty. Dan yang menarik teman-teman, ini ada kamera parkir ya, kamera parkir, ada sensor parkir. Ini bagasinya gede banget. Barang-barangnya oke nih. Rekan saya videografer belum diberesin, tapi teman-teman kelihatannya di sini ya. Ini saya beresin dulu. Ini memang antara sandaran bangku dengan ujungnya bagasi itu sangat jauh. Ini jauh lebih lega. Saya ingat saya pernah pakai Vios generasi pertama lumayan lama dan ini berkembang sangat besar ukuran tubuhnya. Buat gambaran aja. Oke, ini kalau misalnya 5 penumpang nih Ki, ini penumpang ke-6 di sini nih. Kayak gitu. Ya artinya ini kelihatannya lebih dalam sehingga bisa buat menampung koper lebih besar. Gitu. Tapi ya soal lapisan-lapisannya ya seperti Vios dari dulu gitu ya. Termasuk bahan-bahannya ya kayak gini. Oke. Ini
impor dari Thailand. By the way, ini Vios G. Jadi Vios itu sekarang ada 3 varian teman-teman. Yang paling tinggi itu Vios G CVT yang TSS, Toyota Safety Sense ini. Kemudian ada Vios G aja yang dianggap paling affordable. Lalu di bawahnya itu yang entry level atau yang fleet gitu ya, itu yang E CVT. E manual transmission gitu. Tapi itu spot order, mesti request dulu. Dan yang E itu mungkin seksi bagi perusahaan atau mungkin armada taksi gitu ya. Oke, kuncinya seperti ini. Jadi dia dikunci, teman-teman bisa ngebayangin skenario-nya. Ini cukup dikantongin aja, ngebuka, lalu masuk nanti dengan pencet tombol. Jadi ya itu adalah kepraktisan yang mesti ada di banyak mobil modern saat ini termasuk Vios. Enak banget teman-teman, kantongin aja modulnya, lalu kemudian nggak perlu buka tutup atau mencet-mencet tombol gitu ya untuk mengoperasikan mobil. Oke, ini sekarang adalah mobil yang legroomnya lebih lega. Tadi saya udah nyobain, di belakang pun rasanya lapang. Dan kokpitnya terbangun dengan orientasi ke pengemudi, jadi driver oriented car. Gitu, kelihatan di sini ya, ini bisa head adjuster, naik turun, dan sliding juga reclining seperti biasa. Lalu kemudian setirnya manual, ini maju mundur dan naik turun, tilt teleskopik. Dan sekarang kita bahas lebih jauh soal interiornya teman-teman. Ini ada kantong tertutup buat koin, lalu kemudian ini ada cup holder juga, hanya di sebelah kanan ternyata. Di pintu juga door trim, lalu di belakang juga ada 2 cup holder. Ya ini mungkin kepraktisan yang umum ya, nggak ada yang spesial banget. Tapi ini saya suka lapisan kulit di joknya empuk teman-teman. Biasanya salah satu kekurangan dari jok kulit adalah karena kenceng gitu ya stretchingnya, jadi membuat bangku terasa lebih keras. Tapi ini enggak teman-teman, ini lumayan longgar sehingga busanya itu jadi leluasa untuk memantul. Intinya adalah ini terasa empuk gitu, setir kulit kelihatan ya, dan ini banyak tombol sehingga pengaturan mudah dilakukan tanpa tangan mesti lepas dari setir. Ini nggak hanya nyaman tapi juga lebih aman mestinya secara safety gitu. Nih ada bantalan-bantalan empuk untuk knee, untuk dengkul, jadi enak ketika bermanuver, kegeser gitu ya badannya atau terombang-ambing gitu lah ya. Jadi lebih enak ditahan dengan padding yang lembut gitu. Ini teman-teman saya perlu nyalain dulu. Kelihatan teman-teman ya, panel instrumennya digital, TFT, dan mengingatkan kita sama race, Veloz ya. Dan ini ukurannya 7 inci, sementara kalau ini head unit yang floating itu 9 inci. Jadi saya suka dengan head unit yang besar, artinya ketika kita lagi nyetir lebih mudah bagi mata untuk melihat tanpa perlu memicingkan gitu, sehingga mestinya lebih nyaman juga dan lebih aman ya di jalan gitu. Ini fiturnya sekarang jauh lebih banyak karena dia punya Toyota Safety Sense teman-teman. Dia bisa belok sendiri dengan prevention, dia juga bisa ngerem sendiri. Artinya safety feature meningkat jauh lebih baik dari generasi sebelumnya gitu. Dan kenyataannya teman-teman, Toyota Safety Sense di Vios itu ngebuat City sedan ya ketinggalan, karena City belum ada Honda Sensing yang sedan, adanya yang di City hatchback ya gitu. Lalu fitur lainnya ya, dia punya stability control, hill start assist, lampu juga udah auto. Lalu kemudian dia ada adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control itu salah satu part dari Toyota Safety Sense, ngebuat mobil ketika diaktifkan cruise controlnya bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depan. Oke, misalnya di atas 100 km, misalnya kita ngeset di 80 km per jam. Ketika kendaraan di depan memperlambat laju, ngerem gitu ya, di 70 atau di 60, maka secara otomatis rem akan diaktifkan oleh sistem dan mobil akan mengikuti kendaraan di depan. Jadi lebih enak, lebih asik buat jalan jauh gitu. Ini CVT teman-teman, tapi dia punya mode manual, nggak hanya dituas, geser ke kanan gitu ya,
tapi juga ada di pedal, di setir, pedal shift. Asik nih. Ya meskipun ini CVT gitu ya, bukan gear, cuma dengan mode manual tetap bisa memberikan keasikan atau bahkan bisa sesuai dengan kebutuhan ketika pas lagi nanjak misalnya, pas lagi overtake misalnya, atau pas lagi pengen ngepolin mobil, pengen memacu dengan penuh adrenalin gitu. Mode manual yang ada di setir pedal shift itu akan lebih fun gitu. Bang Oki di sebelah kiri, Bang Oki. Siap, Bang. Fitur lain yang kasat mata teman-teman nih, kelihatan dia pengaturan AC-nya climate control dengan angka sehingga bisa lebih spesifik. Lalu kemudian ini head unitnya ini responsif nih teman-teman nih. Enak buat pengaturannya gitu ya. Gambarnya lumayan tajam resolusinya. Jadi nyaman, lebih nyaman buat mata. Dia ada Apple CarPlay, dia ada Android Auto juga. Saya sangat menyukai yang ada Apple CarPlay, jadi lebih enak buat memproyeksikan Google Maps atau Waze gitu ya, atau Spotify atau teleponi gitu, seamless. Nah, yang saya suka nih di vehicle statusnya tuh ada apa namanya, roll sama pitch. Jadi angle-nya itu kelihatan ketika mobil lagi bergerak, bermanuver. Roll itu teman-teman tahu ya, yang kanan kiri. Kemudian pitch itu yang naik turun, dive. Gitu, ada kompas juga. Kompas Gramedia dong Ki, kantor kita. Oke, kemudian di sini ada parking brake sama brake auto hold. Gitu. Oh iya, ini tadi saya udah sebutkan ada hill start assist, ada vehicle stability control, kontrol stabilitas. Nah, khusus yang versi yang paling mahal, yang G-CVT yang TSS ini, dia dilengkapi dengan traction control. Agak bingung sebenarnya, kirain traction control itu nggak lebih susah untuk ditaruh sekalian di varian di bawahnya gitu. Tapi ternyata traction control baru ada di varian paling mahal. Oke, ini ada kamera-kamera untuk membaca semua sensor-sensor yang ada, yang dipakai untuk Toyota Safety Sense ya. Gitu. Tapi ada yang saya sayangkan teman-teman. Oh, tambahan nih. Ternyata cup holder yang di sebelah kiri ada di ini teman-teman, di bawah ventilasi. Kelihatan ya? Oke lah. Sayangnya ini di bagian tengah, saya ngelihatnya ini mobil di luar udah kelihatan mewah. Lalu kemudian di beberapa spotnya ini ada soft padding, ini pun juga empuk gitu ya. Tapi ini teman-teman di bagian tengah itu terkesan murah. Apa ya, termasuk tuh kayak kurang solid gitu. Tapi ini bukan soal daya tahan ya, karena Toyota itu terkenal dari dulu mobilnya tahan banting. Cuma rasanya ini jadi nggak paripurna mewahnya, nggak paripurna mahalnya. Karena ini nih, kopong-kopongan gitu. Ini hanya mengganggu bagi mereka yang sangat peka terhadap material-material gini. Cuma kalau yang kelihatannya fine dan memang nggak gampang rusak karena Toyota gitu ya, pasti nggak apa-apa, biasa aja gitu. Oke lah, saya suka nih joknya empuk. Oke, sekarang saya pengen nunjukin di belakang selega apa sih dengan wheelbase 70 mm lebih panjang, dia akan ngebuat penumpang lebih leluasa nggak? Di bagian belakang teman-teman, keempukan busa, pelapisnya juga lentur, itu terjadi juga di bangku baris kedua ini. Enak teman-teman, kelihatannya di sini ya, lega banget nih, 10 jari ada. Jadi memang leluasa. Kemudian headroom ya biasa saja, 4-5 jari. Kelihatan juga kan kalau dari garis atapnya melandai gitu ya. Airbag samping, depan juga
safety feature oke. Lalu kemudian di sini cup holder, lalu di pintu juga ada kantung terbuka untuk menaruh barang-barang kecil. Kantung di sini hanya 2, nggak seperti Veloz yang ada tingkat lalu kemudian secara organizing lebih baik gitu, enggak. Ini hanya 2. Asiknya adalah ada ventilasi supaya distribusi udara dingin lebih baik gitu, dan di bawahnya ada soket USB Type A 2,1 ampere. Nah sayangnya teman-teman, ini nggak ada armrest. Padahal sih mestinya nggak mahal ya kalau ini ada armrestnya. Oke lah. Lalu kemudian ini ada ISOFIX, means mudah buat kita bawa jok buat anak-anak ya, child seat gitu. Yang saya suka adalah ini headrestnya sampai bangku yang tengah pun juga bisa di setel. Lalu kemudian 3-point seat belt, jadi lebih aman. Ini bukan hanya senderan untuk kepala dari pegel gitu ya, bukan. Ini bukan bahu dari pacar atau pasangan masing-masing, bukan. Ini adalah restraint untuk menahan ketika terjadi tumbukan supaya potensi cederanya lebih minim. Head restraint gitu, bukan rest. Oke, kita coba aja sekarang mesinnya atau kecekatannya seperti apa. Yuk. Sekarang kita di jalan teman-teman, dan ini mesinnya masih sama nih, NR series 2 NRVE tepatnya, transversal gerak depan kan. Kemudian ditransfer ke roda depan front wheel drive dengan CVT, dan itu sebenarnya nggak beda dari kebanyakan mobil zaman sekarang, gerak depan CVT gitu ya. Itu kayak formula yang terbukti oke. Dan di sini teman-teman, dengan mesinnya yang sama gitu ya, rasanya sebenarnya nggak jauh beda dari yang sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Tetap dengan mesin yang tenaganya nggak powerful banget, nggak kayak L15-nya Honda City gitu ya, yang sampai 120-an dk gitu. Ini tenaganya tuh 104,6 yang kalau digenapin 105 dk. Lalu torsinya pun juga 130-an Nm ya, 138. Artinya seperti kebanyakan Toyota, dia nggak mengekstrak output mesinnya secara berlebihan gitu, yang penting tahan banting. Dan ya, dia mungkin tenaga dan torsinya nggak terlalu impresif, tapi saya suka dengan karakter tenaga dan torsi. Ini torsi udah dari 4200 nih torsi maksimal, jadi dia enteng untuk di cruising kecepatan perkotaan gitu, atau mungkin stop and go gitu, jadi lebih apa ya, lebih halus, nggak perlu high RPM gitu untuk menikmati karakter mesin seperti ini. Dan kalau misalnya ditanya apakah dia enak buat nyalip, buat kenceng gitu misalnya, ya tetap enak. Menurut saya bahkan karakter seperti ini lebih pas, karena dia jadi nggak perlu terlalu RPM tinggi kan. Nah. Ya tiba-tiba udah 100 aja tuh. Oke lah. By the way, ini bukan test drive ya teman-teman ya, masih first drive, jadi kita belum ada kesempatan untuk timing berapa akselerasinya, berapa konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau mengacu sama generasi yang sebelumnya, data-data yang udah ada gitu ya, ya ini mesin lumayan irit teman-teman. Mungkin dia bukan yang paling kenceng akselerasinya, tapi dia irit gitu. Lalu kalau soal handling, ini saya bisa bilang bahwa ini mobil moderatnya dapat banget nih. Dia nggak yang terlalu kaku gitu ya, sampai mengganggu, tapi dia tetap bisa stabil ketika pindah lajur secara tiba-tiba, zigzag gitu misalnya, tetap enak. Karakter seperti ini yang nggak ada yang keunggulan menonjol gitu, misalnya handlingnya enak banget tapi bantingannya keras, enggak. Ini moderat gitu. Dan by the way, ini fitur Toyota Safety Sense-nya oke kan. Dia punya lane departure, nggak hanya warning tapi juga lane departure prevention. Jadi setir bisa nge-counter ketika mobil melenceng keluar dari lajur
Lalu dia juga ada pre-collision braking-nya, artinya dia bisa ngerem sendiri. Lalu kemudian dia juga ada adaptive cruise control yang tadi saya bilangin, dia bisa ngegas sendiri sesuai kecepatan yang di set. Lalu kemudian dia bisa ngerem sendiri ketika kendaraan di depan itu memperlambat laju. Jadi ya secara fitur dia jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan ada T-in-Touch juga, ada geofencing. Ya lebih oke lah sekarang. Jauh lebih baik. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Dan saya bisa bilang bahwa ini mobil memang perkembangannya luar biasa. Artinya yang paling signifikan adalah soal fitur yang sekarang jauh lebih canggih. Kenyataannya teman-teman, ini harganya deket dengan Honda City yang paling mahal. Dan Honda City setahu saya kan cuma satu varian ya. Dia lebih mahal sedikit, nggak lebih dari 5 juta dibanding Honda City. Dengan Vios yang paling mahal ini, CVT TSS. Tapi teman-teman, yang diberikan Toyota terhadap Vios termahal ini jauh lebih lengkap. Fiturnya terutama, lalu kemudian akomodasi sekarang lebih baik, dan kenyamanan bagi saya ini udah lebih baik dari generasi sebelumnya. Karakter bantingannya Vios itu dari dulu memang cenderung lebih lembut dibanding City. Tapi memang kalau untuk nikung kenceng, untuk ngepol mesinnya ya City lebih enak lah ya. Mesinnya pun juga lebih bertenaga. Tapi sekali lagi, untuk secara keseluruhan value-nya meningkat secara signifikan. Karena dia punya fitur semi otonom, kualitas berkendaranya juga lebih baik. Tapi memang ada spot-spot di material yang menurut saya nggak se-oke rasa elegan yang sudah diberikan di luar misalnya, atau tampilannya misalnya, yaitu misalnya kayak gini nih di konsol tengah gitu. Tapi fasilitasnya dia istimewa sekarang gitu. Kesimpulannya apa? Belum menjadi kesimpulan karena kita belum tes lengkap seberapa kenceng dia dan seberapa irit dia. Tapi sampai di titik ini saya bisa bilang kalau value-nya jauh lebih baik. Apalagi ketika di-match-kan dengan rivalnya gitu, dia memberikan lebih banyak hal gitu. Toyota Vios 2022. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.